Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inna mathali ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal 'ilm kamathali ghaithin katsir. Asaba ardan fa asaba ta'ifatan tayyibah qabilatil ma fa ambatatil kala wal 'ashbal katsir. Wa kana minha ajadib la tumbitu amsakatil ma wa la tumbitu kala'an. فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تميت كلاء فذلك مثل من فقها في دين الله فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به." Sesungguhnya perumpamaan ilmu dan hidayah yang aku bawa itu laksana hujan yang turun ke permukaan bumi, katanya. Nabi mengumpamakan ilmu hidayah yang beliau bawa seperti air hujan yang turun ke permukaan bumi. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang merasa tidak butuh atau bisa hidup tanpa air hujan. Maka orang yang merasa tidak butuh kepada ilmu agama, dia bisa hidup tanpa bimbingan ilmu agama, itu seperti orang yang merasa bisa hidup tanpa hujan di dunia ini. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika air hujan turun ke permukaan bumi, maka permukaan bumi atau model tanah yang ada di permukaan bumi ini ada 3 macam. Yang pertama, ta'ifatun thayyibah, permukaan bumi model tanah yang bagus, yang subur, yang mana ketika air hujan turun kepadanya, dia menyerapnya, wa ambatatil kala. Setelah itu dia menumbuhkan tumbuhan di atasnya. Artinya tidak sekedar dia menyerapnya, tetapi setelah ia menyerapnya kemudian menumbuhkan tumbuhan di atasnya. Wa kana minha ajadib. Sedangkan model tanah yang kedua adalah model tanah yang ajadib, keras. Air hujan yang turun kepadanya memang tidak ia serap, yang kemudian menumbuhkan tumbuhan di atasnya, tetapi ia tampung. Karena kerasnya tanah tersebut, dia tampung. Tatkala air hujan yang dia tampung tersebut mulai banyak di atasnya, maka Allah memberikan manfaat kepada manusia dari air hujan melalui dia. Manusia datang menimba air hujan yang ada di atasnya tersebut untuk minuman mereka, menyirami tanaman mereka, dan untuk memberi minum kepada hewan ternak mereka. Wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Sedangkan model tanah yang ketiga adalah seperti padang tandus. Air hujan yang turun kepadanya berlalu begitu saja. Tidak ia serap yang lantas menumbuhkan tumbuhan di atasnya, tidak pula dia tampung sehingga manusia bisa mengambil air tersebut darinya untuk minuman mereka, tanaman mereka, atau hewan ternak mereka. Innama hiya qi'an, tetapi air hujan yang turun berlalu begitu saja. Apa maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam dari 3 perumpamaan ini? Maksudnya kata Nabi, "Fadzalika mathalu man faqaha fi dinillah wa 'alima wa 'allam wa nafa'u ma ba'athani Allah bihi minal huda wal 'ilm. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'sa wa lam yaqbal hudallahi alladzi ursiltu bih." Itulah perumpamaan manusia di dunia ini terhadap ilmu yang aku bawa. Ada di antara mereka berilmu dan mampu mengajarkannya. Ada di antara mereka ilmu ini telah memberikan manfaat kepadanya. Dan ada pula yang ketiga, ada di antara mereka yang tidak punya respon sedikit pun untuk agama yang aku bawa. Dia tidak peduli sedikit pun. Dia tidak mau tahu menahu. Walam yaqbal hudallahi alladzi ursiltu bih, dan tidak menerima hidayah yang aku bawa, yang aku diutus dengannya. Sebagian ulama menjelaskan bahwa ini manusia yang seperti tanah yang pertama adalah orang yang mampu menghafal Al-Quran dan hadis, memahaminya, dan mampu mengambil hukum darinya serta menyampaikannya kepada orang lain. Yang kedua, itu seperti orang yang menghafal ayat dan hadis tetapi belum mampu memahaminya, tetapi dia tetap mendapatkan keutamaannya. Karena dalam hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Naddarallahu imra'an sami'a minni haditsan fahafidhahu faballaghah farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu wa rubba hamil fiqhin wa huwa laysa bifaqih." Semoga Allah mengelokkan seorang yang mendengar hadisku kemudian menghafalnya, kemudian dia menyampaikannya sebagaimana yang telah ia hafal. Terkadang ada orang yang membawa sebuah hafalan dia tidak memahaminya.
ayat atau hadis. Dan ada pula orang yang membawa ayat dan hadis kepada orang, dia membawanya kepada orang yang lebih memahaminya daripadanya. Tetapi kedua-duanya masih didoakan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan model tanah yang ketiga itu seperti orang yang tidak menghafal, tidak memahaminya, tidak pula menghafalnya sama sekali. Silakan kita introspeksi diri, kira-kira kita termasuk ke model tanah yang mana? Ya, jika kita termasuk dari model tanah yang pertama, falillahil hamdu wal minnah. Apabila kita termasuk dari model tanah yang kedua, maka masih alhamdulillah. Tetapi hendaknya kita berusaha untuk menjadi lebih baik dari itu. Tetapi kalau kita rupanya termasuk dari model tanah yang ketiga, bukan walillahil hamd, tetapi na'udzubillahi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih,